Oke, oke semua. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman dan juga dosen-dosen dosen-dosen universitas terbuka. Eh, eh, Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadila. Saya dari UPBJJUT Jakarta dan NIM saya 0535324325. Nah, pada kali ini itu saya ingin mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Yang dimana tugasnya tuh cukup kompleks ya. Kita disuruh bikin kayak eh, website tentang bahan ajar gitu. Di sini ada indikator-indikator pencapaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa, itu ada 8. Nanti kita coba cek satu-satu. Oke. Kita langsung masuk aja ke ininya. Gimana caranya ya? Oke. Pertama kita lihat. Mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript. Ada view komponen dan view template. Nah, untuk itu kita sudah membereskan karena gini. Ini kita bikin 2 komponen, yaitu ada komponen template dan berkomponen komponen ini komponen dan templatenya, view komponen dan view template. Ini view komponen dan ini view template. View komponen ini ada app model JS, do tracking, order from, status badge, dan stock table. Terus juga template masih ada dari app model, do tracking, sampai stock table juga. Jadi sudah memenuhi. Lalu yang kedua, masih sudah mendapatkan fungsi untuk menampilkan data match Mustacle Directive vtext untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kita udah menerapkan atau memakai fungsi vtext. Untuk lihatnya kita coba di sini vtext. Nah, saya udah memakai fungsi ini di beberapa tempat. Di antaranya di sini tuh ada vtext label, terus juga di sini vtext sini dan di beberapa tempat lainnya kayak gitu. Lalu selanjutnya, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengadaan direktif if dan else. Fungsi ini juga saya udah pakai pada program saya, if. Hampir semuanya, terutama di indeks HTML itu saya menggunakan banyak if, diantaranya seperti ini. Tuh if order alert segala. Terus juga ada VIF, show add from, segala macam. Jadi sangat banyak saya pakai fungsi VIF di sini di hampir seluruh program HTML saya. Kita coba VElse. Di VElse juga ada. Tuh. Tuh, oke. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan data binding, one way data binding, two way data binding, directive binding, vmodel, vbin, dan vmodel. Nah, saya juga menerapkan fungsi dari vmodel di beberapa bagian di indeks HTML saya. Ada 1, 2, tuh, cukup banyak ya. Tuh. Lalu tadi apa? Lupa. Sorry. Vbin. Nggak ada guys. Terus, sorry. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Saya juga memakai fungsi tersebut. Apa nama fungsinya? Watcher. Saya menerapkan fungsi watcher pada tracking tuh. Watcher di JS saya ada di bagian order form, do tracking, dan juga stock table. Nah, selanjutnya mahasiswa menerapkan pengolahan data array melalui V4 dan baik
untuk zero base maupun name base index. Oke, ini untuk zero base tuh ada di data JSON-nya. Untuk zero base tuh ini nih, zero base, terus minternya apa, sama name base index. Nah ini nih name base index sebenarnya udah lengkap sih di data JSON-nya sebenarnya. Banyak juga isinya. Oke, selanjutnya mahasiswa mampu menerapkan format data text menggunakan konsep filtering, dan mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom element, view, dan temporary property template. Untuk mempersingkatnya, mari kita coba untuk buka. Oh ya, untuk CSS-nya saya menggunakan CSS dari Tailwind. Gitu. Nah, kita coba kita buka aja langsung. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya ada stok bahan ajar, ada tracking delivery order, ada pemesanan. Kita coba stok bahan ajar aja. Di sini total item ada 4 mata pelajaran. Stok aman itu ada 2, stok menipis ada 2, yang ditampilkan ada 4. Stok aman dari mana? Kenapa bisa ada dan menipis ada 2? Jadi gini. Di sini ada aman, ada menipis. Kenapa? Karena stok di pelajaran pengantar manajemen itu ada 28, sedangkan safety-nya itu 20. Jadi melebihi dari safety itu aman. Beda lagi bawahnya, ada pengantar akuntansi. Dia itu stoknya cuma 7, tapi safety-nya 15. Jadi kurang dari safety gitu. Kita coba ubah, kita tambahkan dia. Misal, dari 7 kita edit. Di sininya jadi 17. Simpan. Dia pasti akan berubah jadi aman. Karena apa? Karena stoknya melebihi batas safety kayak gitu. Dan kita juga bisa untuk misalnya kita membuat tambahan bahan ajar. Yang 4 kan pelajarannya, kita coba tambah bahan ajarnya. Ini misalnya apa nih? Kita coba ini aja lah. Mana sih? Oke, kita ngasal aja ininya kodenya. Misalnya STA. Nih. Judulnya saya masukin coba web misalnya gitu. Kategorinya kita pilih wajib, atau daerahnya kita pilih Jakarta misalnya. Lokasi rak R3 apa tadi R3 A3 misalnya, A4 sorry. Harganya itu misal 200.000. Oke. Jumlah stoknya itu misalnya anggaplah ada 5. Safety stoknya itu cuma 5, eksklusif ya. Kita simpan. Nah, ada di sini mana tadi? Nih, pemrograman berbasis web. Gitu. Aman karena kenapa? Sesuai harga 200.000, mahal banget kan? Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk stok bahan ajar. Nambahkan total itemnya dari sebelumnya 4, nambah 5. Lalu tracking order. Tracking order itu kita memesan atau kayak melihat pesanan delivery kita, melihat status pengiriman kayak gitu. Untuk melihat itu kita pesan dulu, nih, misal masukin NIM-nya saya misalnya UT, anggaplah Makassar ya. Pilih paket. Nih, dasar. Pengiriman Express. Nah, saya coba buat pesanan nih, Pesanan sudah dibuat. Begitu pesanan buat. Kalau ini kita melihat tracking, misalnya kita buat DO baru.
Misalnya NIM 0 lengkap. Ekspedisi Express buat Najar PS misalnya. Terus gini bla 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 buat order. Nah, ada nih tadi Iqbal Fadilah tuh, Express kita dalam perjalanan. Terus kita apa namanya, mana sih, refresh. Jadi status itu ini kayak yang buat ngelihat aja, ngelihat status dari pengiriman kayak gitu. Pemesanannya tadi buat mesen kayak gitu sih kurang lebih. Tuh. Kita coba cari misalnya 0535 32435. Wah, nggak ada. Coba kata ini. Is. Nah, ini nama perjalanan tambah status. Dia ada keterangan tak dalam perjalanan atau dalam perjalanan. Bisa lihat DO nya, cari. Aduh, kata. Ketika kita cari ada kan, karena saya masukin NIM yang tadi masih dalam perjalanan kayak gitu kurang lebih lah. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.